Nyanyian rohani. Dan berkata-katalah seorang kepada yang lain dalam mazmur, kidung puji-pujian dan nyanyian rohani. Bernyanyi dan bersoraklah bagi Tuhan dengan segenap hati. Efesus 5 ayat 19. Kata nyanyian rohani dalam ayat di atas berarti nyanyian dari roh. Rasul Paulus menyatakan hal yang sama dalam 1 Korintus 14 ayat 14-15 ketika dia berbicara tentang memuji dengan roh, berdoa dengan bahasa roh. Sebab jika aku berdoa dengan bahasa roh, maka rohkulah yang berdoa, tetapi akal budiku tidak turut berdoa. Jadi apakah yang harus kubuat? Aku akan berdoa dengan rohku, tetapi aku akan berdoa juga dengan akal budiku. Aku akan menyanyi dan memuji dengan rohku, tetapi aku akan menyanyi dan memuji juga dengan akal budiku. 1 Korintus 14 ayat 14-15. Memuji dengan roh adalah memuji dengan bahasa roh. Pujian ini keluar dari rohmu, bukan dengan akal budimu. Ini serupa caranya dengan ketika engkau menyerahkan lidahmu dipakai Roh Kudus untuk berbahasa roh. Hanya saja kali ini engkau menaikkan pujian dengan bahasa roh dan menyembah Tuhan. Yesus berkata Allah itu roh dan barang siapa menyembah dia harus menyembahnya dalam roh dan kebenaran. Yohanes 4 ayat 24. Menyembah dalam roh adalah puncak klimaksnya. Engkau mungkin menyanyi dan memuji Tuhan dengan akal budi, dan itu tidak salah. Namun naiklah lebih tinggi lagi, mulai bernyanyi dalam bahasa roh, dengan rohmu. Menyembah dan terhubunglah dari rohmu. Inilah persekutuan yang lebih dalam lagi. Nyanyian rohani adalah pujian penyembahan dan pengagungan kepada Tuhan. Yang mendengarnya belum tentu menyukai nada dan harmoninya. Tetapi tidak menjadi masalah. Engkau tidak sedang bernyanyi bagi mereka. Engkau bernyanyi bagi Tuhan. Engkau membuat melodi penyembahan bagi Tuhan. Seperti halnya siapa yang berkata-kata dengan bahasa roh, tidak berkata-kata kepada manusia, tetapi kepada Allah. 1 Korintus 14 ayat 2. Menyembah dalam roh membawa pertukaran ilahi. Ketika rohmu membawa kata-kata dalam bahasa roh kepada Tuhan, Roh Kudus membawakan informasi kepada rohmu. Ketika engkau sedang dalam masa penyembahan dan persekutuan sedemikian, engkau dipenuhi Roh Kudus dan ada dalam kuasanya. Saat itu tidak ada yang dapat menggoyahkan engkau. Engkau sudah dipastikan berkemenangan. Rohmu memiliki kuasa. Kekristenan adalah hidup rohani, hidup dari dalam yang terpancar keluar. Karenanya belajar menyembah Tuhan dalam roh, dengan rohmu dan dengan Roh Kudus. Karena kitalah orang-orang bersunat yang beribadah oleh roh Allah dan bermegah dalam Kristus Yesus dan tidak menaruh percaya pada hal-hal lahiriah. Filipi 3 ayat 3. Mari kita berdoa. Terpujilah Tuhan, kemuliaan-Mu memenuhi bumi dan kebenaran-Mu dinyatakan atas bangsa-bangsa. Kekuasaan dan kemuliaan adalah milik-Mu, kekuatan dan kejayaan di tempat kediaman-Mu. Engkau memperindah hidupku dan mengurapiku untuk menyatakan kasih-Mu, kemurahan dan anugerah-Mu. Aku akan menyanyikan kasih-Mu selamanya, dan kasih setia-Mu yang tidak berkesudahan. Dimuliakanlah nama-Mu selamanya.